Halo, balik lagi sama Pico Garage. Jadi hari ini kita ada servis besar Mio J. Tuh, Mio J. Oh, tuh motornya. Oh. Ini sebenarnya motor klepnya bocor. Terus ya udah sekalian aja kita servis besar. Apa yang kita dapat kalau servis besar itu antara lain ya bersihin ini kubah ini kita bersihin sama port klepnya, terus nanti klepnya juga kita skir lagi, terus kayak seher kayak gini nih, kita bersihin. Ini kan masih bisa pakai di blok sehernya juga ya, masih bisa dipakai lah, nggak perlu ganti. Cuma nanti kita cek lagi kalau misalkan ringnya butuh ganti ya kita ganti ringnya. Terus nanti ini kita skir lagi, kita bersihin tuh, kita skir sampai bersih kayak apa. Terus TB nya juga kotor banget tuh. Kotor banget TB nya, parah, banyak dakinya. Sorry ya kalau di sini berisik, soalnya ya gitu namanya di bengkel pinggir jalan pasti rame berisik. So, nanti kita bersihin semua, bersihin semua kita bersihin. Mungkin ya kita bersihin dulu deh, nanti kalau udah bersih, udah kita bersihin, kita lihat hasilnya udah dibersihin kayak apa, udah kita skir segala macam sambil cek yang ibaratnya masih layak dipakai sama yang udah nggak layak buat dipakai. Berantakan sih emang ya gitu deh, kayak gini dakinya banyak. Jadi kalau yang mau servis besar di kita tuh kita bersihin semua tuh di situ ya, kira-kira yang masih layak dipakai kita pakai, yang harus diganti kita ganti gitu. Namanya juga di bengkel kampung ya, nggak bisa kayak di kota yang harus apa-apa ganti, mesti pintar-pintar ngakalin. Oke, gitu aja dulu kita bersihin, ntar kelar kita bersihin kayak apa, bakal kayak gimana, kita bersihin, skir segala macem, ganti seal klep semua dah, kira-kira kayak gimana. Oke, kita lanjut bersihin dulu. Nah, jadi ini udah kita bersihin tuh, lubang-lubangnya udah kita bersihin tuh ya, semaksimal mungkin aja. Cuman maksudnya kalau mau bersih banget ya sekalian porting. Ini tinggal kita skir aja nih. Jadi kita kalau nyekir udah nggak pakai tangan, maksudnya pakai selang tarik bawah tuh modelnya begitu, pakai per, terus klep tancepin aja. Terus pakai bor tuh begitu tuh. Aman sih begitu, cuman nggak disaranin buat batang klep di bawah 5 mili ya. Ini kan soalnya batang klepnya 5 mili nih Mio J. Kalau batang klep lu 4,5 kayak punya Satria atau bahkan 4 mili kayak punya CBR sih nggak disaranin. Ya next kita bikinin konten inilah, konten pendek gimana cara kita nyekir biar cepat aja sih sebenarnya. Ya itu nggak disaranin buat klep di bawah batang 5
Sama kalau lu pakai head custom buat yang Albron, settingnya Albron sama boxnya full Albron tuh nggak disaranin. Yang ada lu pakai beginian mah habis setting klep sama inian lu, sama bos klep lu habis. Kalau lu udah pakai head yang custom pakai setting Albron sama bosnya Albron juga. Tapi kalau buat standar sih masih worth, nyari cepetnya aja sih, biar cepet aja ngerjainnya. Terus sama ya gitu deh tuh. Jadi di motherboardnya itu pakai itu. Yang mau tanya-tanya itu pakai apa ya, ntar kita bikinin konten sendiri, konten khususnya gear. Oke, kita lanjut dulu gear sampai kelar. Kalau udah nanti kita tinggal pasang. Nah ini hasilnya kayak gini nih. Nggak fokus ya, sorry bentar. Nah, ya pada umumnya orang nyetir lah. Jadinya kayak gini gitu, nggak gimana tuh, aman, nggak goyang. Aman lah, tinggal kita pasang seal klep ya, pasang seal klep. Nah ini kita kalau masang pakai ini aja, nggak pakai itu, jadi gini aja nih, gampang kok. Pegang begini nih, pegang ya kayak jari. Udah jadi tuh, modal pakai kunci busi sama karet ban. Udah tinggal kita pasang. Nah ini udah kita pasang, udah kita topin juga tuh. Topnya di sini ya, nih masuk lubang tuh situ, diintip aja. Kalau ini garis ini nih, garis ini tuh sejajar sama garis yang di dalam tuh, udah top. Sama yang penting udah TMA sama ini, udah tau lah cara ngetopin mah. Ini tinggal kita style klepnya pakai 10-15. Ini X nya gue kasih di 15, 10 juga boleh sih. Ini gue kasih di 15 soalnya ini biar nggak terlalu ini juga. Pinnya pakai 10. Nah jadi ini udah kita terap, tinggal kita naikin mesinnya. Udah bersih semua, tinggal kita pasang, hidupin. Udah kita pasang dulu, ntar hidupnya kayak gimana kita lanjut.
hidupnya kayak gimana. Nah ini udah kita pasangin nih, tinggal kita hidupin hidupnya kayak gimana. Nah hidupnya udah enak. Tadinya nih motor hidupnya susah katanya sebelumnya, terus tadi dibawa ke sini mati. Ternyata kita cek kompresinya ngelos, makanya kita saranin buat servis besar sekalian. Sebenarnya sih bisa dipancing oli gitu, kemungkinan hidup bisa, cuman nggak bertahan lama, takutnya ntar malah malu-maluin kan. Jadi kita saranin buat servis besar aja. Setelah servis besar kita bersihin semua, bla 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 bla, skir segala macam, ganti seal klep semua. Ini setelah hidup kayak gini, gampang hidupnya, langsam, enak, udah aman dah. Kita tinggal pasang-pasangin, kita coba buat jalan kayak gimana hasilnya. Nanti kita ngobrol sebentar soal servis besar di kita, apa yang didapat kalau servis besar sama kita. Oke, ini udah kelar, udah jadi, udah kita pasang-pasangan, udah kita coba buat jalan juga, dan enak, udah normal, udah nggak mati-matian, langsam juga, bagus. Jadi apa sih yang didapat kalau servis besar sama kita gitu ya? Gitu tadi, kita bersihin, kita bongkar, kita bersihin semua. Apa yang kira-kira masih bisa dipakai ya kita pakai, nggak perlu ganti. Apa yang harusnya ganti ya harus kita ganti gitu. Jadi biar nggak, kalau lu masuk bengkel nggak dibohongin gitu. Jadi lu mesti tahu mana yang ibaratnya masih layak pakai, mana yang semestinya diganti gitu. Jadi jangan mau kalau misalkan lu masuk bengkel ini ganti gitu. Lu minta jelasin aja ini kenapa, rusaknya gimana, ininya gimana gitu. Kalau gue sih gue jelasin, kalau misalkan ada yang nanya gitu, misalkan apa, gue bilang nih mesti ganti nih gitu, atau nggak perlu bilang gitu dah. Misalnya gue bilang nih harus ganti, nih alasannya begini, kalau nggak diganti alasannya begini, mungkin bakal kuat dipakai. Cuman kalau misalkan mogok lagi di jalan ya jadi kan malu-maluin kita sebagai bengkel gitu kan. Nih bengkel kerjanya gimana sih, cuman pengen duit doang atau gimana gitu. Duit, orang kan mikirnya gitu. Makanya orang kadang tuh takut masuk ke bengkel ya gitu, takut dibohongin gitu. Jadi menurut gue ya fair-fairan aja, mana yang perlu diganti, mana yang enggak gitu. Jadi servis besar ya bersihin semua, dibersihin. Sebenarnya cuman servis besar ya layaknya orang servis, kayak orang servis karbu aja gitu, dibersihin. Cuman ini kita servis besar tuh nggak, ibaratnya nggak cuman karbu doang, nyampe kita bongkar mesin gitu, skir gitu. Namanya udah bertahun-tahun kan pasti kerak gitu, mesti dibersihin, mesti di maintenance lagi gitu. Jadi kalau lu masuk bengkel ya misalkan disuruh ganti apa-apa ganti ya lu tanya dulu alasannya kenapa mesti ganti begini, dan logis nggak jawabannya. Dan lu juga harusnya bisa ngira-ngira sendiri mana yang layak mana yang enggak gitu. Kalau lu awam banget ya minimal lu minta
ajak temen lu lah atau siapa yang sekiranya tahu, tapi jangan yang sok tahu ya lu ajak. Kalau yang sok tahu ya sama aja, yang ada nanti bengkelnya minta ganti, temen lu sok tahu, yang ada ya bengkelnya jadi males gitu. Jadi biar sama-sama tahu, sama-sama enak ya, fair-fairan aja. Intinya gitu. Servis besar di kita murah kok, nggak mahal. Sesuaiin sama ini aja, apa yang kita kerjain. Intinya gitu. Oke, makasih, gitu aja nih, berhubung udah kelar semua. Ntar lagi motornya juga udah mau diambil sama yang punya. Udah maghrib juga. Hampir seharian nih bikin ngerjain motor nih, sebenarnya cuman buat konten servis besar ya. Sebenarnya ada sih, kita potong-potong tadi buat ada kerjaan-kerjaan lain motor yang masuk gitu, yang servis-servis biasa gitu, jadi agak lama. Oke, gitu aja ya. Makasih udah mampir, jangan lupa like, komen, sama subscribe, karena subscribe kalian tuh semangat buat kita kasih berbagi ilmu lah, sama-sama belajar. Oke, thank you, sampai ketemu lagi sama Pico Garage. Dadah.